kabar semuanya? Lanjut lagi di materi yang baru di video ini. Di pertemuan kali ini kita lanjut ke materi di chapter 9. Di materi chapter 9 ini kita akan belajar terkait dengan aset tidak lancar, yaitu kita sudah belajar terkait dengan aset berwujud, kemudian sumber daya alam, aset atas sumber daya alam, kemudian ada yang ketiga, aset tidak berwujud, ya, aset tetap tidak berwujud. Nah, di materi-materi sebelumnya di PA2 ini sudah kita pelajari terkait dengan materi-materi rekening-rekening yang ada di aset lancar, ya, dimana waktu itu di chapter 6 kita belajar terkait dengan inventory atau persediaan, kemudian di chapter berikutnya kita ada belajar terkait dengan fraud, pengendalian internal, dan juga pengendalian terhadap kas. Ini di sini kita ada belajar terkait dengan kas, persediaan, dan juga yang terakhir sebelum chapter 9 ini di chapter 8 kita belajar terkait dengan account receivable, ya, atau piutang gitu. Nah, aset lancar sudah, kita lanjut ke bawahnya, di bagian bawahnya, yaitu kategori aset tidak lancar. Nah, aset tidak lancar yang kita pelajari di chapter 9 ini adalah materi-materi yang berkaitan dengan aset tetap berwujud, kemudian aset atas sumber daya alam, dan juga aset tak berwujud. Jadi di sini kita belajar bagaimana proses pencatatan akuntansinya pada saat perolehan, pada saat penggunaan atau pemakaian, dan juga pada saat pelepasannya gitu. Nah, kita mulai di chapter 9 ini, kita mulai ke materi yang pertama, yaitu terkait dengan aset berwujud atau plan asset, atau istilah lainnya itu aktiva tetap berwujud gitu. Nah, aktiva tetap berwujud atau aset berwujud ini apa sih definisinya? Definisi dari aset berwujud adalah aset di mana aset tersebut diperoleh oleh perusahaan untuk digunakan dalam proses atau kegiatan operasional perusahaan dalam jangka waktu yang relatif panjang. Biasanya itu bukan biasanya, tetapi lebih dari 1 tahun, ya, atau lebih dari 1 periode akuntansi. Dan aset tersebut tidak dimaksudkan, tidak ditujuankan untuk diperjualbelikan, ya, tidak dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan gitu. Jadi ciri-ciri dari aset berwujud itu, yang pertama, diperoleh untuk kegiatan operasional perusahaan, tidak untuk diperjualbelikan, di mana jangka waktunya itu lebih dari 1 tahun atas pemakaian atau penggunaan aset tersebut gitu. Jadi saya ulangi, aset berwujud itu adalah aset yang diperoleh untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan dalam jangka waktu yang relatif panjang, yaitu lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 periode akuntansi, dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan. Ciri-cirinya bagian pengertian di atas tadi, ya. Umur manfaatnya itu lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Kemudian diperoleh untuk digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Biasanya itu bersifat permanen. Permanen itu maksudnya digunakan dalam jangka waktu yang panjang sampai aset tersebut tidak bisa digunakan lagi, gitu. Tidak dapat digunakan lagi atau tidak memberikan manfaat yang maksimal. Jadi ini ciri-ciri dari aset berwujud. Nah, di sini kita belajar terkait dengan aset berwujud. Yang akan kita pelajari itu ada 3 bagian. Yang pertama itu bagaimana proses pencatatan akuntansinya itu pada saat perolehan. Nah, berapa nilai yang kita akui sebagai aset berwujud tersebut? Berapa nilainya? Nah, bagaimana proses pencatatannya? Ya, bagaimana penjurnalannya? Kemudian yang kedua, pada saat pemakaian. Nah, pada saat penggunaan aset berwujud ini otomatis kan nilai manfaatnya semakin hari atau semakin setiap periodenya itu di masa akan datang akan semakin berkurang. Nah, bagaimana kita mencatat penggunaan atas aset tersebut dan mencatat adanya pengurangan nilai manfaat tersebut, ya, atas aset tersebut, dan bagaimana pencatatannya. Nah, penggunaan aset ini atau pengalokasian harga perolehan ini
menjadi beban karena sudah tidak mempunyai nilai manfaat secara rasional dan sistematis, itu kita sebut sebagai depresiasi atau penyusutan. Nah, bagaimana kita menghitung penyusutannya, kemudian jurnalnya bagaimana, akan kita pelajari di materi ini juga. Itu. Nah, terkait dengan penggunaannya penyusutan atau depresiasinya, ada beberapa metode yang kita pelajari di sini. Itu ada 4. Apa saja akan kita pelajari di chapter ini. Nanti kita pelajari. Kemudian yang ketiga, pada saat setelah pemakaian, ya ujung ending story atau cerita akhir dari aset ya pasti kita lepas ya. Di akhirnya ya pasti lepas, pasti berpisah maksudnya. Seperti kurang lebih seperti itu. Nah, maksudnya pasti berpisah. Berpisahnya itu dalam bentuk apa? Bisa aja kita gunakan sampai dengan akhir umur estimasi, rusak kita musnahkan. Ya, kita catat keluar dari pembukuan kita karena sudah tidak punya nilai manfaat lagi. Kita musnahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa aja kita tukar tambah. Kita jual, kita tukarkan aset lama kita dengan aset yang baru. Bisa aja aset yang sejenis maupun tidak sejenis. Ya, tukar tambah ya. Yang kedua. Yang ketiga, bisa aja kita jual kepada pihak lain. Misalnya ada pihak yang mau membeli aset kita, dimana asetnya ini kita rasa udah nggak punya nilai manfaat lagi, atau kita berencana membeli yang baru. Nah, untuk menekan cost yang dikeluarkan oleh perusahaan, bisa aja dijual mesin lamanya atau aset tetap lamanya gitu. Jadi ending cerita akhir daripada akhir penggunaan aset berwujud ini ya bisa jadi musnahkan, kita tukar tambah, tukar dengan aset baru, ataupun kita jual gitu. Nah, proses pelepasan ini akan kita pelajari juga ya di bagian ketiga, yaitu perolehan sudah, penggunaan sudah, yang ketiga itu pelepasan aset berwujud. Bagaimana proses pencatatan akuntansinya? Kalau dimusnahkan bagaimana proses pencatatannya? Kemudian pada saat ditukarkan bagaimana proses pencatatan aset lamanya keluar, aset barunya masuk, dan juga yang ketiga pada saat penjualan bagaimana. Nah, itu 3 kondisi yang berbeda. Akan kita pelajari satu-satu ketiga kondisi tersebut. Kita mulai dari yang bagian yang pertama terkait dengan aset berwujud, yaitu pada saat perolehan. Nah, akuntansi atas aset berwujud pada saat perolehan atau accounting for acquisition of planned asset. Nah, aset berwujud ini dicatat sebesar harga perolehannya atau cost of planned assetnya. Harga perolehan yang dimaksud adalah semua pengeluaran yang terjadi dalam usaha atau rangka memperoleh aset berwujud tersebut sampai aset tersebut siap untuk digunakan. Jadi dari statement ini, semua pengeluaran yang terjadi dalam rangka memperoleh aset berwujud tersebut sampai siap digunakan. Berarti dari statement tersebut dapat kita ketahui bahwa harga perolehannya itu tidak serta-merta hanya harga pembeliannya saja atau faktur belinya saja atau harga belinya saja, tetapi semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan, yang dikeluarkan oleh perusahaan sampai aset tersebut siap untuk digunakan akan kita catat sebagai harga perolehan. Berarti harga perolehan atas aset berwujud ini terdiri dari apa saja, yaitu harga belinya, pajak jika ada, kemudian biaya survei, biaya asuransi dalam perjalanan. Nah, biasanya asuransi dalam perjalanan ya kita beli mesin misalnya dikirimkan dari luar negeri ke Indonesia. Nah, otomatis dalam proses pengiriman agar aman untuk meminimalisir terjadinya kerugian ataupun risiko ya diasuransikan mesin tersebut, komponen tersebut. Nah, biaya asuransi ini juga masuk ke harga perolehan. Nah, kemudian biaya pengiriman aset berwujudnya itu juga masuk ke harga perolehan. Biaya broker, biaya pemasangan, biaya uji coba, dan biaya lainnya yang berkaitan dengan aset tersebut dalam rangka memperoleh aset tersebut sampai aset tersebut siap untuk digunakan gitu. Jadi semua biaya-biaya yang berkaitan dengan upaya untuk memperoleh aset tersebut dan sampai siap untuk digunakan, itu semuanya kita catat sebagai harga perolehan aset tersebut.
gitu. Nah, berkaitan dengan pajak di sini. Nah, ada menarik ya. Pajak biasanya kita beli barang atau yang namanya pembelian pasti ada yang namanya pajak pertambahan nilai ya, atau PPN. Nah, PPN ini biasanya perusahaan tidak mencatatnya sebagai harga perolehan, tetapi dicatat sebagai PPN masukan, di mana PPN tersebut dapat dikompensasi atau direstitusi dengan pajak PPN keluarannya itu ya. Jadi bisa aja tidak dicatat sebagai harga perolehan ya. Ini berkaitan dengan PPN saja, bukan pajak lainnya, tetapi ini yang berkaitan dengan pajak pertambahan nilai. Kalau ada pajak pertambahan nilai, biasanya perusahaan dalam praktiknya tidak mencatatnya sebagai perolehan. Kenapa tidak? Karena PPN ini bisa dijadikan sebagai kompensasi atau restitusi atas PPN keluaran yang sudah kita terima ya. Ya, untuk agar pembayaran kita terhadap PPN kurang bayarnya itu lebih kecil gitu. Jadi tidak diakui sebagai aset. Boleh tidak diakui sebagai aset, saya rasa boleh-boleh saja, cuma ya resikonya kita nggak bisa kompensasi lagi atas PPN tersebut terkait terhadap PPN keluaran yang kita bayarkan di periode di masa tersebut gitu ya. Ini sekilas terkait dengan pajak pertambahan nilai ya, yang berkaitan dengan upaya perolehan atas aset berwujud. Perolehan aset berwujud dapat diambil dengan cara apa untuk mendapatkan aset itu? Bisa aja kita beli tunai, bisa aja kita beli secara kredit atau diterbitkan wesel, kemudian diterbitkan surat berharga juga bisa ya. Tetapi ini lebih kastanya itu lebih ekstrim, lebih lebih legal atau lebih legal dibandingkan pembelian secara kredit. Jadi ini ada pernyataannya ya, kurang lebih nggak jauh obligasi ya, ada surat utang di situ. Kemudian melalui pertukaran bisa, aset lama ditukar dengan aset baru, kemudian kita bangun sendiri. Nah, ini biasa berkaitan dengan bangunan ya, properti dan bangunan. Nah, itu properti dan bangunan bisa aja kita bangun sendiri ya, tidak kita beli material, kita upah tukar, kemudian kita bangun sendiri. Itu akan dikapitalisasikan sebagai aset berwujud berupa bangunan misalnya. Kemudian melalui leasing, melalui perjanjian sewa guna usaha. Jadi kita beli unit, kita beli unitnya itu kita leasing sama perusahaan faktor atau perusahaan leasing. Perusahaan leasing akan melunasinya. Jadi kita bayarnya itu ke perusahaan leasing tersebut. Bisa aja berupa sewa guna usaha, bisa aja sewa leasing biasa ya. Oke, ini terkait dengan perolehan aset tetap berwujudnya. Nah, contohnya bagaimana? Ini ada beberapa contoh, kita coba kerjakan ya. Dapat contoh di sini. Nah, contoh pertama, pengeluaran berikut terjadi pada saat perusahaan membeli sebuah mesin. Harga fakturnya itu ada 1 juta, biaya pembeliannya 100.000, biaya asuransi dalam perjalanan 500.000, biaya pemasangan 200.000, biaya uji coba peralatan 200.000. Buatlah alat untuk mencatat perolehan alat tersebut. Jadi biaya perolehannya itu berapa? Tadi sudah disampaikan ya, semua biaya yang dikorbankan perusahaan dalam upaya mendapatkan aset tersebut hingga siap untuk digunakan. Berarti di sini semuanya itu masuk ke harga perolehan. Biaya faktur 10 juta, tambahkan biaya angkut 100.000, tambah biaya asuransi 500.000, tambah biaya pemasangan 200.000, dan biaya uji coba 200.000. Total pengeluaran kita terkait dengan aset tersebut 11 juta. Ya, catat sebagai aset berwujud yaitu berupa mesin, anggaran mesin dan peralatan. Di debit, kreditnya anggarannya secara tunai, catat sebagai kas. Jadi mesin peralatannya di debit, kasnya di sebelah kredit, senilai 11 juta. Lanjut yang kedua. Yang kedua, perusahaan membeli tanah dengan harga 80 juta secara tunai. Selain membayar harga tanah, perusahaan juga melakukan pengeluaran tersebut. Biaya komisi real estate 4 juta, biaya balik nama 900.000, biaya pembongkaran gedung tua yang berdiri di atas tanah. Jadi kita beli satu lahan tanah di mana tanah tersebut ada gedungnya, ada gedung tua yang tidak kita gunakan, jadi dibongkar.
Nah, biaya pembongkarannya itu 6 juta. Kemudian ada biaya perataan tanah 2 juta dan PBB, pajak bumi dan bangunan 600.000. Nah, kemudian ada informasi tambahan, perusahaan menerima hasil pembongkaran gedung tersebut 1.200.000. Nah, di sini ada biaya pembongkaran 6 juta ya. Dari 6 juta kan dibongkar nih. Ternyata misalnya ada sisa-sisa material atau sisa-sisa bahan, sisa-sisa bongkahan bangunan tersebut yang bisa kita jual secara eceran ya. Nah, ternyata kita bisa dapat uang kembali 1.200.000 dari pengeluaran kita biaya bongkarnya 6 juta, tetapi kita bisa jual hasil bongkarannya 1.200.000. Nah, ini bisa di offset di sini ya, bisa di offset. Dimana 6 juta kita keluarkan, kita terima 1.200.000. Berarti total pengeluaran kita terkait dengan pembongkaran dan juga penjualan hasil bongkahannya ya, itu 6 juta kurangi 1.200.000 dapat 4.800.000. 6 juta kurangi dengan 1.200.000. Jadi berapa harga perolehan tanah tersebut? Harga perolehan tanah tersebut berarti di sini dapat kita hitung satu-satu ya, kita hitung satu-satu, yaitu 4 juta, bukan 4 juta. Kita mulai dari pembelian tanah 80 juta, kemudian ditambahkan dengan biaya komisi real estate 4 juta, kemudian biaya balik nama 900.000, kemudian biaya bongkar gedung 6 juta. Dari 6 juta dari bongkaran tersebut kita ada hasil penjualan 1.200.000, berarti kurangi dengan 1.200.000. Ya, pengeluaran kita tidak sebesar 6 juta itu karena sudah di offset dengan penjualan bongkaran gedung tersebut. Kemudian lanjut ke biaya perataan tanah 2 juta, dan juga yang terakhir itu biaya PBB, pajak bumi bangunan. Jadi total perolehan atas tanah tersebut adalah 97.700.000 gitu ya, seperti itu. Nah, tanah ini tidak kita susutkan ya. Nah, aset tetap terkait dengan tanah itu ada perlakuan spesial, di mana tanah itu tidak mungkin mempunyai nilai yang semakin berkurang seiring berjalannya waktu di masa yang akan datang. Justru nilai tanah itu akan diapresiasi, akan selalu mengalami kenaikan terus gitu. Jadi tanah itu tidak ada umur ekonomisnya ya, tidak ada nilai jangka waktu umur ekonomisnya. Jadi tanah itu nggak bakalan habis dipakai. Justru tanah itu semakin hari di masa akan datang nilainya akan semakin tinggi. Otomatis tidak ada namanya penyusutan atas tanah atau depresiasi atas tanah gitu ya. Jadi untuk aset berwujud semuanya disusutkan, didepresiasi kecuali tanah. Kenapa? Karena tanah itu tidak mempunyai nilai ekonomis, di mana nilai tanahnya itu akan diapresiasi terus menerus. Di masa akan datang nilainya itu akan semakin tinggi, bukan semakin kecil gitu. Nah, ini spesial untuk tanah. Lanjut perusahaan yang ketiga, contoh yang ketiga. Oke, yang ketiga nah, contoh yang ketiga kurang lebih sama seperti yang contoh kedua ini ya. Ini suatu perusahaan ada mengakuisisi suatu lahan ya, properti nilainya itu 2 juta ya, real estate dengan secara tunai dengan nilai 2 juta. Nah, property contents. Nah, di sini termasuk di dalamnya itu ada perataan ya, ada perataan atas gudang yang udah nggak kita pakai di lahan tersebut. Nilai bersihnya itu, biaya perataan bersihnya itu ada 60.000 Hong Kong dollar, dimana di situ didapat dari biaya pembongkarannya 75.000 kurangi dengan penjualan atas bongkahannya seperti yang tadi 15.000. Jadi nilai bersihnya 60.000. Nah, ada biaya tambahan di mana ada attorney fee itu 10.000 dan biaya brokernya ya,
komisi untuk brokernya, yaitu 80.000. Berarti biaya perolehan atas tanah tersebut berapa? Didapat dari nilai pembeliannya 2 juta. Tunggu bentar. Nilai pembeliannya 2 juta ditambahkan dengan biaya perataan gudang yang yang ada di tanah di lahan tersebut 60.000 nilai bersihnya, kemudian ditambahkan dengan fee attorney dan juga fee komisi brokernya, ya, biaya komisi brokernya 80. Berarti nilai tanahnya itu Hongkong dolar ya, 2.150.000. 2 juta ditambahkan 60.000 tambah 10.000 tambah 80.000. Kok jadi 2.150.000 ya? Saya hitung ulang ya, saya coba itu. Iya benar ya, 60 tambah 10 70 tambah 80 150 tambah 2 juta 2.150.000. Oke, lanjut ke contoh yang keempat, yang terakhir. Pada tanggal 2 Januari 2008, perusahaan membeli sebuah mesin dengan harga 24 juta dengan termin 2/10/30. Perusahaan melakukan pembayaran pada tanggal 10 Januari 2018. Perusahaan juga membayar biaya pengangkutan sebesar 310.000. Nah, ini biaya pengangkutan masuk ke harga perolehan. Ketika mesin tersebut akan ditempatkan pada lokasinya, ternyata karyawan yang mengerjakan penempatan tersebut kurang berhati-hati sehingga terjadi kerusakan pada mesin. Biaya untuk memperbaiki kerusakan tersebut adalah 900.000. Nah, nilai 900.000 ini tidak serta-merta harus dikeluarkan sama perusahaannya. Kalau si karyawannya tidak lalai, harusnya tidak perlu dikeluarkan. Otomatis dengan adanya biaya tersebut sebenarnya tidak wajib dikeluarkan untuk mengupayakan mesin tersebut siap untuk digunakan. Otomatis biaya tersebut, kelalaian yang dilakukan oleh karyawan tersebut tidak ada kaitannya dengan harga perolehan atas mesin tersebut. Jadi tidak boleh diakui sebagai harga perolehan. Nah, kebijakannya tergantung perusahaan, mau diakui sebagai biaya, beban pemeliharaan, atau sebagai beban biaya tanggungan dari si karyawan, dimana kita mencatatnya ke piutang karyawan. Nah, intinya 900.000 ini biaya perbaikan atas kelalaian karyawan ini tidak boleh diakui sebagai biaya perolehan dari mesin tersebut. Ya, jadi kita keluarkan ya, tidak boleh dikapitalisasi atau diakumulasi. Kemudian lanjut ke biaya pemasangan mesin ini. Nah, ini berkaitan. Kalau nggak dipasang nggak jadi mesin tersebut. 1.610.000 masuk ke harga perolehan. Dan mesin ini diestimasi mempunyai umur manfaat 5 tahun tanpa nilai sisa. Nah, 5 tahun tanpa nilai sisa maksudnya ini apa? Maksudnya itu adalah mesin tersebut diperkirakan akan digunakan sampai dengan 5 tahun ke depan. Ya, dapat bermanfaat sampai 5 tahun ke depan. Nah, di 5 tahun ke depan, di akhir umur manfaatnya 5 tahun, di 5 tahun ke depan, 5 tahun akhirnya itu nilai tersebut tidak ada nilai lagi, 0 sama dengan 0. Jadi udah nggak ada nilai sisa lagi gitu. Jadi sudah nilai bukunya itu sama dengan 0, tidak ada nilai lagi di akhir tahun ke-5. Yang diminta, hitunglah harga perolehan mesin tersebut. Nah, harga perolehannya berarti 24 juta tambahkan 310.000 ditambahkan dengan 1.610.000. Dapat berapa? Berarti dapat 25 juta 920.000. Inilah harga perolehannya. 24 juta tambah 310 tambah 1.610.000. Dapat 25 juta 920.000. Nah, kurang lebih seperti ini terkait dengan biaya perolehan ya, terkait dengan pengakuan atau menentukan nilai perolehan dari aset berwujud.
Jadi semua pengeluaran atau semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, yang dikorbankan oleh perusahaan demi upaya untuk mendapatkan aset tersebut, dan aset tersebut siap untuk digunakan. Jadi tidak hanya harga beli, bisa saja harga biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya angkut mobilisasinya, itu semua juga masuk ke harga perolehan gitu. Tetapi kalau yang tidak berkaitan ya emang nggak boleh kita masukin. Contohnya di contoh 4 ini ada kelalaian yang dilakukan oleh karyawan. Nah, biaya tersebut tidak boleh diakumulasi, dikapitalisasi ke harga perolehan. Kemudian kalau ada penjualan atas yang berkaitan dengan perolehan, berkaitan dengan asetnya, misalnya tanah, ada gedung, kita bongkar, kita jual hasil bongkarannya, itu dapat menjadi pengurang atas harga perolehannya gitu. Jadi faktor pengurang atas biaya perolehannya, atas aset tersebut atau atas tanah tersebut, aset berupa tanah tersebut gitu ya. Kemudian tanah juga itu punya perlakuan khusus di mana tanah itu tidak disusutkan ya. Karena tanah, kenapa tidak disusutkan? Karena tanah itu tidak ada nilai tidak ada umur ekonomisnya, dan setiap periodenya atau di masa akan datang harga tanah, nilai dari tanah tersebut akan semakin naik, bukan semakin berkurang gitu. Lanjut. Nah, lanjut ke pembelian dalam satu paket yang kita sebut sebagai lump sum. Lump sum ini maksudnya kita beli sekaligus. Jadi ada beberapa aset tetap yang kita beli sekaligus dengan harga yang sudah ditentukan secara keseluruhan gitu. Nah, pembelian dalam satu paket atau lump sum terjadi bila beberapa jenis aset dibeli secara bersama-sama. Nah, pembelian beberapa aset secara bersama-sama dalam suatu transaksi dengan nilai yang sudah ditentukan secara total. Peristiwa ini seperti ini biasanya terjadi jika perusahaan membeli sebuah pabrik yang sudah tidak digunakan lagi, dibeli pabriknya beserta mesin-mesin di dalamnya gitu. Apabila terjadi pembelian secara lump sum, maka harga beli borongan harus dialokasikan ke semua jenis aset yang dibeli. Jadi semuanya itu dihitung secara proporsional lagi gitu. Jadi tidak dihitung satu-satu, tetapi dihitung secara proporsional. Sambil contoh, misalnya dibeli sebuah pabrik. Nah, diestimasikan nilai pabrik itu mempunyai nilai wajar, anggap aja ya 100 juta. Kemudian selain beli pabrik tersebut, ada juga mesin yang dibeli. Jadi ada dua ya, 90 juta. Kalau kita beli satu-satu, totalnya itu 160 juta ya. Nah, si perusahaan yang beli ini melakukan nego kepada si pemilik sebelumnya gitu. Nah, saya akan beli dua nih, tolonglah dikurangi atau diberikan diskon atas pembelian ini. Anggap aja dikurangi menjadi 150 juta, dan si penjual deal juga 150 juta dengan catatan harus beli 2 unit ini, tidak boleh beli satu saja gitu. Kalau mau dapat diskon ya beli dua-duanya, jangan beli satu aja gitu. Nah, diskonnya saya kasih 150 juta nih, bukan 160 juta, tetapi harus beli dua-duanya ya gitu. Nah, si perusahaan juga setuju, yang si beli setuju, oke saya beli 2 jenis ini dengan harga yang sudah dikurangi, tetapi diberikan diskon dengan harga 150 juta. Dibelilah 150 juta. Otomatis nilai pabriknya itu bukan 100 juta lagi. Nilai mesinnya bukan 60 juta lagi, tetapi totalnya itu harus 150 juta. Berarti nilai pabriknya ini, nilai pabrik berapa? Kalau harga wajarnya 100 juta. Total aset yang dijual pada nilai wajarnya itu 160 juta. Nah, kalikan dengan harga jumlah nilai yang kita beli totalnya, yaitu 150 juta. Ini maksudnya diproporsionalkan. Berarti nilai pabrik yang kita catat adalah 150 dibagi 100 juta dibagi 150 juta, kemudian kalikan dengan 100 juta dibagi 160 juta, karena ini totalnya 160 kan. 100 juta bagi 160 juta kalikan dengan 150 juta. Nah,
Di sini bukan 100 juta lagi, tetapi kita catat pabriknya itu senilai 93.750.000. 93.750.000. Kemudian mesin. Nah, mesinnya itu nilai wajarnya 60 juta, dari total nilai wajar 160 juta. Kalikan dengan yang kita beli, totalnya 150 juta. Berarti di sini 60 dibagi 160 kalikan dengan 150. Dapat 56,25 juta. Gitu. Jadi pabriknya itu bukan 100 juta lagi, tetapi menjadi 93,75 juta. Kemudian mesinnya bukan 60 juta lagi, tetapi 56,25 juta. Totalnya berapa? 56,25 ditambah 93,75. Nah, sama kan 150 juta. Nah, inilah dimaksud dengan pembelian secara lump sum, di mana kita membeli pada nilai yang sudah ditentukan terkait terhadap atau atas beberapa jenis aset gitu. Jadi ada beberapa jenis aset yang dibeli secara bersama-sama dalam suatu transaksi dan juga dengan nilai yang sama, dalam jumlah nilai yang telah ditetapkan ya secara keseluruhan. Itu. Nah, kurang lebih seperti ini contoh dari pembelian secara lump sum. Oke, akuntansi untuk aset berwujud atas perolehan pada saat perolehan sudah kita bahas. Kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu akuntansi atas aset berwujud pada saat penggunaan aset berwujud. Bagaimana sih proses pencatatan akuntansinya? Nah, dalam berlalunya waktu, maka kemampuan aset berwujud untuk memberikan manfaat makin lama akan makin menurun, kecuali tanah ya, karena sudah disampaikan di sebelumnya di pembahasan yang tadi barusan, tanah tidak mengalami penurunan nilai manfaat karena tanah itu tidak memiliki umur ekonomis, dan tanah itu memiliki nilai yang semakin bertambah, semakin hari atau semakin di masa akan datang nilai tanah itu akan semakin tinggi, bukan semakin berkurang atau mengalami penurunan gitu. Nah, beda halnya kalau aset lainnya, seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya dengan masa pemakaiannya, nilai manfaat atau kemampuan menghasilkan dari aset berwujud tersebut akan semakin berkurang. Sambil contoh aja, misalnya mesin awalnya kita beli, dia mampu produksi 100.000 unit ya, 100.000 pieces per unitnya, terkait dengan penjualan barang dagang kita ya. Ternyata sering berjalannya waktu, di tahun ketiga ternyata dia udah maksimal penggunaan atau maksimal produksinya itu udah nggak maksimal lagi, udah nggak bisa sampai 100.000 pieces lagi, hanya 95.000 pieces misalnya. Nah, itu kan sudah ada penurunan nilai manfaat gitu. Nah, maka ada sebagian nilai dari aset berwujud itu yang harus dialokasikan sebagai beban besar proyek tersebut. Nah, penurunan atau pengurangan nilai manfaat harus kita alokasikan dari aset yang kita catat sebagai aset. Nilai aset harga perolehan yang kita catat sebagai aset itu harus kita alokasikan menjadi beban, karena nilai manfaatnya itu sudah nggak ada, sebagian sudah berkurang. Nah, berkurangnya berapa? Nilai berkurangnya itulah yang akan kita alokasikan sebagai beban gitu. Nah, proses pengalokasian dari harga perolehan menjadi beban terkait dengan atas penurunan nilai manfaat dari aset tetap berwujud itu sendiri kita sebut sebagai kita sebut sebagai penyusutan atau depresiasi gitu. Nah, penyusutan itu apa? Penyusutan itu adalah proses pengalokasian atau memindahkan harga perolehan secara sistematik dan rasional. Rasional itu maksudnya ada hitung-hitungannya. Nah, sistematis itu bersistem ya, jadi kegiatannya atau prosesnya itu secara rutin ya, secara tersistem gitu. Dari aset berwujud menjadi akun beban atau expense selama jangka waktu pemakaiannya atau umur manfaat aset tersebut ya. Jadi kalau ditanya penyusutan atau depresiasi itu apa? Penyusutan itu adalah proses pengalokasian atau memindahkan harga perolehan secara sistematis
matematik dan rasional dari aset terwujud menjadi beban yang kita sebut sebagai beban penyusutan ke akun beban selama jangka waktu aset tersebut, jangka waktu pemakaian atau umur ekonomis dari aset tersebut gitu. Depresiasi itu ada proses pengalokasian harga perolehan, bukan penilaian aset ya, bukan valuasi aset ya. Valuasi aset itu beda cerita lagi. Valuasi aset itu penilaian kembali atas aset tetap kita. Kalau ini depresiasi itu adalah pengalokasiannya. Di gambar ini bisa kita lihat ya, pada saat perolehan nilai asetnya itu masih full, masih maksimal, masih mencapai kemampuan maksimalnya. Pada saat digunakan ya, nilai manfaat dari aset itu akan mengalami penurunan ya selama seiring dengan waktu berjalannya waktu atau seiring pemakaian tetap berlangsung sampai dengan akhir umur estimasinya terdapatlah nilai sisanya. Nilai sisa itu estimasi perusahaan atas aset tersebut apabila sudah tidak bisa digunakan. Kalau dijual lakunya berapa sih? Ya. Nah di sini dari kondisi asetnya nggak bisa kita lihat di akhir umur estimasi nilai kondisi aset sudah rongsokan, bisa aja seperti itu, atau sudah tidak mencapai kualitas atau standar dari yang ditentukan oleh perusahaan atas aset yang dimilikinya itu. Nah, terdapat 3 hal harus kita perhatikan dalam menentukan jumlah penyusun. Yang pertama itu harga perolehan. Berapa sih harga perolehan dari aset tersebut? Harga perolehan suatu aset meliputi apa saja? Semua pengeluaran berkaitan dengan perolehan atau penyiapan aset agar dapat digunakan. Contohnya tadi sudah disampaikan, harga beli, biaya transport, pajak, asuransi, pemasangan dan biaya lainnya yang berkaitan dengan pengorbanan perusahaan untuk mendapatkan aset tersebut sampai siap untuk dipergunakan. Selain harga perolehan, ada 2 hal lagi yang perlu kita perhatikan, yaitu nilai sisanya dan juga nilai manfaatnya, umur manfaatnya. Nah, umur manfaatnya itu apa? Umur manfaat itu adalah aset berwujud memiliki masa manfaat yang terbatas. Nah, aset yang kita miliki kecuali tanah ya, tanah itu tidak mempunyai masa manfaat yang terbatas. Manfaatnya itu tidak terbatas gitu. Nah, setiap aset kecuali tanah memiliki nilai manfaat yang terbatas. Keterbatasan itu bisa diakibatkan karena ada kerusakan, rusak parah, aus, cacat dan lain sebagainya, ya yang menyebabkan aset tersebut memiliki nilai masa manfaat yang terbatas. Nah, masa manfaat ini bisa ditetapkan dalam ukuran apa? Dalam ukuran tahun, biasanya untuk gedung, kapasitas produksi, biasanya untuk mesin pabrik dan penggunaannya terkait dengan kendaraan. Jadi, selain harga perolehan, ada estimasi atas masa manfaat. Itu adalah estimasi yang dilakukan oleh perusahaan, yang ditentukan oleh perusahaan atas aset yang dimilikinya. Diestimasikan mempunyai umur manfaat berapa lama, dapat dipergunakan selama berapa lama. Biasanya itu bisa dalam hitungan tahun, kapasitas produksi maupun penggunaannya. Itu. Ini berkaitan dengan aset berwujud kecuali tanah. Kemudian yang ketiga itu nilai residu atau nilai sisa. Nilai sisa atau nilai residu itu maksudnya adalah jumlah yang diperkirakan dapat direalisasikan atau harga pasar taksiran pada saat aset tersebut sudah tidak digunakan lagi. Nah, misalnya di akhir umur estimasi ditaksir nilai sisanya itu sama dengan 0, tidak punya nilai sisa. Otomatis berarti estimasi perusahaan di akhir umur estimasi dari nilai manfaat aset tersebut sudah tidak ada lagi, yaitu sama dengan 0 gitu. Misalnya di akhir umur estimasi di akhir umur manfaatnya diestimasikan nilai sisanya 1 juta. Berarti diasumsikan oleh perusahaan, diestimasikan oleh perusahaan apabila sampai dengan akhir periode, akhir umur manfaat penggunaan aset tersebut, nilai aset tersebut masih laku dengan harga 1 juta misalnya nilai sisanya. Itu. Jadi jumlah yang diperkirakan dapat direalisasikan atau harga pasar taksiran pada aset tersebut. Itu taksiran perusahaannya, tetapi nilai pasarnya ya nggak kita tahu kalau belum sampai di
kejadiannya. Jadi ini hanya taksirannya saja. Taksiran ditentukan oleh perusahaan. Nah, ketiga hal ini yang perlu kita ketahui dalam perhitungan penyusutannya. Gitu. Nah, dalam penyesuaian atas penyusutan aset berwujud di akhir periode dicatat dengan, ini sudah kita pelajari di chapter di PA1 ya, dimana kita mengakui adanya beban penyusutan aset berwujud tersebut, misalnya beban penyusutan kendaraan, beban penyusutan mesin dan peralatan gitu. Pada di debatnya, kemudian di kreditnya itu akumulasi penyusutan. Nah, akumulasi penyusutan mesin peralatan misalnya, akumulasi penyusutan kendaraan misalnya gitu. Jadi ini proses pengalokasian harga perolehan menjadi beban, di mana di sini muncul beban atas penurunan nilai manfaat di periode tersebut. Kemudian aset berkurang di sebelah kredit. Aset berkurang di sebelah kredit bukan serta-merta kita mengkreditkan rekening asetnya, tetapi kita mengkreditkan rekening kontra dari aset tersebut yang kita sebut sebagai akumulasi penyusutan. Nah, rekening akumulasi ini adalah rekening kontra dari aset tersebut, berarti bersifat mengurangi. Nah, setelah dikurangi dan akumulasi penyusutan, itulah nilai bukunya. Nilai buku dari aset tersebut yang dicatat oleh perusahaan. Jadi jurnal penyesuaiannya beban penyusutan di debit, kreditnya akumulasi penyusutan, bukan aset berwujudnya langsung ya. Pada saat penyusutan neraca, di mana pada saat berwujud dikurangi dan akumulasi penyusutan kita sebut sebagai nilai buku atau book value. Nah, nilai buku itu taksiran nilai sisa dari aset tersebut. Ya, taksiran perusahaan atas nilai sisa dari aset tersebut di periode berjalan atau di periode bersangkutan atau periode tersebut gitu. Jadi misalnya mesin peralatan 100 juta, akumulasi penyusutannya 40 juta. Berarti dikurangi 100 juta kurangi 40 juta dapat 60 juta. Itulah nilai bukunya di akhir tahun tersebut gitu. Ya, jurnalnya sudah, poin-poin penting terkait penyusutan sudah, metode perhitungan penyusutannya. Nah, metode perhitungan penyusutan yang kita kenal secara akuntansi itu ada 4 ya. Yaitu yang pertama metode garis lurus, itu sudah pasti tahu, straight line method. Yang kedua itu saldo menurun ya, declining balance method. Jadi nilai penyusutannya itu dari awal periode sampai akhir umur manfaat nilainya itu akan semakin berkurang. Ya, saldo menurun ganda biasanya, itu 2 kali lipat dari metode garis lurus. Kalau metode garis lurus, beban penyusutan, pengalokasian penyusutannya, pengalokasian atas penurunan nilai manfaat aset tetap itu sama dari awal periode sampai akhir umur manfaat sama. Tetapi kalau metode saldo menurun, dia dari besar nilai awal umur manfaat sampai akhir umur manfaat itu semakin kecil. Kemudian yang keempat, yang ketiga itu unit produksi. Ya, kalau unit produksi itu nilainya fluktuatif. Bisa aja periode pertama, periode tahun pertama naik besar, tahun kedua mengalami penurunan, tahun ketiga penggunanya besar, tahun keempat kecil, ketiga kecil, keempat besar, dan kelima besar. Nah, bisa aja seperti itu ya, karena ini unit produksi. Penyusutannya itu bergantung atau sesuai dengan penggunaan realisasinya ya, berdasarkan realisasi atas penggunaan aset tetap tersebut, misalnya dalam bentuk mesin sih ini gitu. Kalau dia produksinya banyak, otomatis beban penyusutannya juga banyak, penurunan nilai manfaatnya juga banyak, jadi penyusutannya juga besar. Kalau penggunaan produksinya kecil, misalnya penggunaannya kecil, otomatis penyusutan atau penurunan nilai manfaatnya juga kecil gitu. Jadi bersifat fluktuatif. Kalau garis lurus itu stagnan, nilainya sama. Kalau saldo menurun itu di awal penggunaan besar, di akhir umur estimasi semakin kecil. Kalau unit produksi fluktuatif, tergantung dari pemakaian realisasinya. Kemudian yang keempat ada jumlah angka tahun. Nah, jumlah angka tahun itu sama ya dengan metode garis lurus ya. Jadi awal periodenya itu besar, di akhir periode itu akan mengalami penurunan. Gitu. Sama dengan metode garis lurus, cuma metode perhitungannya atas penyusutannya itu yang berbeda. Tetapi pelaksanaan implementasinya itu
maksud dan tujuan dan fungsinya itu sama dampaknya, yaitu besar di awal, kecil di akhir. Tetapi metode perhitungannya, atas penyusutannya itu yang berbeda. Nah, metode ini nanti kita pelajari di materi. Dari 4 metode ini ada 2 metode yang tidak diakui secara pajak, yaitu metode jumlah angka tahun dan juga metode unit produksi. Jadi secara pajak hanya dikenal 2 metode saja, yaitu metode garis lurus dan juga metode saldo menurun. Ini yang dikenal oleh pajak, diakui oleh pelaporan pajak. Yang poin ketiga dan keempat itu tidak diakui secara perpajakan di sini. Untuk memulainya, terkait dengan metode garis lurus, metode saldo menurun, jumlah angka tahun dan unit produksi, kita mulai satu-satu. Dan kita mulai dari metode garis lurus terlebih dahulu. Kita mulai dari metode penyusutan yang pertama, yaitu metode garis lurus atau straight line method. Nah, di metode ini, di metode garis lurus ini, di mana beban penyusutan dalam metode ini memiliki jumlah yang sama setiap periode penyusutannya selama umur manfaat dari aset yang bersangkutan. Jadi jumlah atau nilai penyusutan setiap tahunnya dari awal periode penyusutan sampai dengan akhir umur estimasi atas aset tersebut nilainya itu sama. Maka dari itu dibilang metode garis lurus atau straight line method, di mana nilai penyusutannya itu sama di tahun pertama sampai tahun terakhir di akhir umur estimasi sama nilainya. Penyusutan ini dihitung dengan cara harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa kemudian dibagi dengan umur estimasinya gitu. Jadi harga perolehannya berapa kurangi dengan estimasi atas nilai sisa atau nilai residu, nilai sisa atau nilai residu yang tadi sudah disampaikan, kemudian dibagi dengan umur manfaatnya atau umur estimasinya gitu. Nah, contohnya misalnya satu perusahaan membeli angkutan ya, truk pengantar atau angkutan pengantar barang pada 1 Januari 2014. Harga perolehannya itu 13 euro. Kemudian ekspektasi nilai sisanya di akhir umur estimasinya itu adalah 1000 euro. Jadi di akhir umur estimasi ditaksir nilai aset tersebut mempunyai nilai sisa sebesar 1000 euro. Kemudian estimasi atas umur manfaatnya itu digunakan selama 5 tahun dan penggunaannya dalam jaraknya itu dapat mencapai 100.000 ya, 100.000 kilometer mungkin. Di sini nggak ditulis seberapa satuannya apa. Tetapi dari informasi ini ada 4 informasi yang dapat kita ketahui. Harga perolehannya 13.000, nilai sisanya 1.000, umur estimasinya dalam hitungan tahun ada selama 5 tahun. Kemudian umur estimasinya dalam kapasitas kegiatannya atau kapasitas penggunaannya itu sebanyak 100.000 ya. Nah, di sini diminta untuk menghitung membuat tabel penyusutannya ya terkait dengan penyusutan aset tersebut. Kita mulai dari metode garis lurus dulu. Nah, metode garis lurus bebannya itu memiliki nilai yang sama setiap tahunnya ya gitu. Kemudian perhitungannya depreciable cost sama dengan costless residual value. Nah, biaya depresiasinya itu didapat dari nilai sisanya ya, nilai sisanya. Harga perolehan dikurangi dengan nilai sisanya gitu. Nah, dapat kita ketahui di sini ada perolehannya 13.000. Kemudian depreciable cost-nya itu maksudnya itu adalah nilai yang kita depresiasikan atau jumlah yang kita susutkan ya, total jumlah yang kita susutkan didapat dari harga perolehan dikurangi dengan nilai sisanya. Harga perolehannya 13.000 dikurangi dengan sisanya 1.000 dapat depreciable cost-nya atau jumlah untuk penyusutannya itu sebesar 12.000. Nah, dapat 12.000 kita bagi dengan umur estimasinya ya. Yang tadi kan udah dijelaskan ya, harga perolehan kurangi dengan nilai sisa atau nilai residu dibagi dengan umur
estimasi. Harga perolehan 13.000 kurangi dengan nilai sisanya 1.000 dapat 12.000 dibagi dengan umur estimasinya, yaitu dalam 5 tahun. Jadi 12.000 bagi 5 tahun dapat beban penyusutan setiap periodenya itu 2.400 setiap tahunnya. Nah, di tahun 2014 depreciable cost-nya itu 12.000 ya, didapat dari mana? Didapat dari harga perolehan kurangi dan nilai sisanya. Kalikan rate-nya. Rate-nya itu 20%. 20% itu didapat dari 2.400 dibagi dengan 12.000 ya. 2.400 bagi dengan 12.000. Nah, dapat 2.400.000. Akumulasi penyusutan karena ini tahun pertama berarti baru satu kali disusutkan, yaitu 2.400. Nilai sisanya itu dapat 10.600. 10.600 didapat dari mana? Didapat dari 13.000 dikurangi dengan 2.400. 13.000 dikurangi dengan 2.400. Lanjut di tahun 2015. Penyusutannya dulu ya. Untuk penyusutannya berarti jurnalnya, untuk jurnal penyusutannya di tahun 2014 berarti kita akui adanya beban penyusutan, yaitu beban penyusutan kendaraan di debit, kreditnya itu akumulasi penyusutan kendaraan senilai 2.400. Kalau di buku ini, yang buku KISO, beban penyusutannya tidak dipisahkan lagi ya, tidak diklasifikasi per jenis aktifanya lagi ya, langsung diakui depreciation expense, kreditnya accumulated depreciation expense, accumulated depreciation. Debitnya beban penyusutan, kreditnya akumulasi penyusutan. Tetapi kalau di yang kita pelajari yang kita bahas di contoh soal, di latihan soal, itu harus ditulis lengkap ya. Beban penyusutan kendaraan di debit, kreditnya itu akumulasi penyusutan kendaraan. Nilainya 2.400. Tahun 2015. Nah, depreciable cost-nya masih 12.000 ya. Di sini kalau kalian mau tulis harga perolehan juga boleh, harga perolehan 13.000. Nah, ini 12.000-nya bisa kita abaikan juga di sini. Ini 12.000 muncul karena apa? Untuk menghitung beban penyusutannya, yaitu 20% dari 12.000. Itu nilai setelah dikurangi dan nilai sisa. Nah, untuk tabel ini bukan suatu kewajiban ya, harus dibuat seperti ini ya. Semuanya itu tergantung kebutuhan dari si pembuat laporan ya, si penyusun laporan keuangan itu. Mau kayak gimana bentuknya terserah, yang penting dimengerti dan bisa dipertanggungjawabkan saja. Biasanya kalau saya masukin harga perolehannya, tetapi depreciable cost-nya nggak saya masukin, rate-nya juga enggak, karena saya langsung ambil nilainya 2.400. Nah, sebelumnya sudah disusutkan 2.400, disusutkan lagi di tahun 2015, berarti bertambah akumulasi penyusutannya menjadi 4.800. Nah, nilai bukunya juga berkurang, yang 13.000 sudah disusutkan di tahun pertama, sisa 10.600, dikurangi lagi dengan 2.400, dapat 8.200. Dapat dari mana? Didapat dari nilai buku sebelumnya kurangi dengan penyusutan tahun berjalan, atau harga perolehan kurangi dengan akumulasi penyusutannya, sama. Nah, seterusnya di tahun 2016, 2017, dan 2018 sama ya. 2000 akumulasi penyusutannya bertambah lagi, yang 4.800 bertambah menjadi 7.200. Kemudian nilai bukunya yang 13.000 kurangi dengan akumulasinya 7.200, dapat 5.800. Tahun berikutnya di tahun 2017, 2.400 lagi disusutkan, akumulasi penyusutan bertambah menjadi 9.600, 7.200 ditambah 2.400. Nah, nilai bukunya berkurang lagi ya, menjadi 13.000 kurangi 9.600, dapat 3.400. Kemudian tahun terakhir di tahun 2018 penyusutannya masih sama 2.400. Kemudian depresiasinya 9.600 bertambah 2.400 menjadi 12.000. Nah, 12.000 di sini nilai bukunya setelah penyusutan di tahun kelima, nilai bukunya menjadi 1.000, dapat dari 13.000 kurangi dan 12.000. Dapatlah nilai sisanya 11.000. Nah, nilai sisa ini adalah nilai yang disisakan sama perusahaan di akhir umur manfaat dari aset tersebut.
ya, yang diestimasikan sampai dengan akhir umur manfaat aset tersebut memiliki nilai sisa atau ditaksir mempunyai nilai sebesar 1000 euro gitu. Nah, untuk penyusutannya, jurnal penyusutannya itu sama ya, dari tahun 2014 tahun pertama sampai dengan tahun kelima di tahun 2018. Semuanya itu nilainya 2400. Debitkan beban penyusutan kendaraan, kreditkan akumulasi penyusutan kendaraan. Ya, atau beban kalau bahasa Inggrisnya, kalau buku yang kiso yang nggak perlu kita jelaskan sebutkan kendaraannya, cukup debitkan beban penyusutan, depreciation expense, kreditnya accumulated depreciation gitu. Tapi kalau di soal-soal yang kita bahas tetap wajib dimasukin ya, itu jenisnya apa, jenis asetnya apa. Kalau ini kendaraan ya kita catat beban penyusutan kendaraan, kreditnya akumulasi penyusutan kendaraan. Jurnalnya sama dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Penyesuaian atas penyusutan ini yaitu senilai 2400. Nah, bagaimana kalau perolehannya itu bukan di awal periode? Ya, tadi kan kita estimasikan DB-nya di 1 Januari ya. Nah, sekarang kita asumsikan kalau penggunaannya atau pemakaiannya itu atau dibeli bukan di awal periode, bukan di awal tahun, melainkan di 1 April 2014. Nah, karena di tahun pertama, di tahun 2014 kita belinya di 1 April di 2014, berarti nggak boleh kita khususkan 1 tahun penuh di tahun pertama itu, di tahun 2014 itu, karena baru kita gunakan di 1 April, terhitung 1 April. Berarti selama 1 tahun ini baru kita gunakan berapa bulan? Yaitu April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Dari April sampai Desember baru berjalan 9 bulan. Jadi yang 2400 ini harus kita proporsionalkan berdasarkan penggunaannya. Di tahun 2014 berarti 3/12. 2400 kalikan 9/12. Sorry, bukan 3/12 tetapi 9/12. Jadi 2400 kalikan dengan 9/12. Dapat penyusutan di tahun pertama tahun 2014 1800. Akumulasinya 1800. Nah, nilai bukunya tinggal dihitung sendiri ya. Harga perolehan kurangi dengan depresiasinya. Berarti dapat berapa itu? 13.000 kurangi dengan 1.800. Berarti mungkin dapat 11.200 ya. Ya, 11.200. Itu nilai bukunya. Lanjut tahun 2015, karena tahun 2015 penuh, 1 tahun penuh, ya kita hitung full, nggak perlu kita proporsionalkan 2400. 2016 juga sama, 2017 dan 2018 juga sama. Kemudian beban penyusutannya sama 2400. Akumulasi penyusutannya tinggal ditambahkan saja dan nilai bukunya tinggal dikurangkan dengan harga perolehan terhadap akumulasi penyusutannya. Ini tahun 2015 1800 tambah 2400 dapat 4200. Tahun ketiga tahun 2016 bertambah 6600 menjadi 6600. Tahun 2017 bertambah menjadi 9000. Tahun 2018 bertambah menjadi 11.400. Sampai dengan tahun 2018 baru berjalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. 4 tahun 9 bulan. Karena di tahun 2014 ini tidak 1 tahun penuh, hanya berjalan 9 bulan. Jadi sisanya untuk genapkan 5 tahun, sisanya 3 bulan yang kita lanjut di tahun 2019 itu. Jadi terhitung 5 tahunnya itu dari 1 April 2014. 5 tahun ke depan berarti per 31 Maret 2019. Jadi penyusutannya masih lanjut di tahun 2019, yaitu berapa bulan? 3 bulan. Berarti beban penyusutan setiap tahunnya 2400 kita proporsionalkan untuk 3 bulan, 3/12. Dapat beban penyusutannya 6000. Nah, dapat 6000, tadinya akumulasi penyusutan 11.400 tambahkan 600 bertambah menjadi 12.000. Nah, 12.000 benar ya. Nilai bukunya di akhir tahun kelima, yaitu tahun 2019 di 31 Maretnya, dapat nilai buku atas truk tersebut atau kendaraan tersebut sebesar 1000 nilai bukunya.
Nah, untuk jurnalnya debit kreditnya masih sama ya, tetapi nilainya aja yang berbeda. Di tahun 2014 nilainya 1.800. Tahun 2015 sampai 2018 nilainya 2.400, sama seperti yang tadi. Karena 1 tahun penuh. Di tahun 2019 ya kita sisakan kita jurnal kita sesuaikan ya sesuai dengan hitungan kita, yaitu 600. Beban penyusutan kendaraan debit kreditnya akumulasi penyusutan kendaraan senilai 600 gitu. Oke, ini terkait dengan contoh perhitungan perhitungan penyusutan menggunakan metode garis lurus, baik pada awal tahun, baik pada saat penggunaan pada saat awal tahun maupun bukan di awal tahun. Kemudian metode penyusutan yang kedua, metode saldo menurun atau declining balance method. Pada metode ini dianggap aset berwujud memberikan manfaat yang besar pada awal penggunaan, sehingga penyusutannya itu akan lebih besar bila dibandingkan dengan penyusutan pada akhir masa manfaatnya. Nah, ini seperti yang kemarin sebelumnya sudah saya sampaikan, di mana akan untuk metode saldo menurun ini nilai penyusutan di awal periode penggunaan akan lebih besar dibandingkan dengan akhir umur estimasinya, penyusutan di akhir umur manfaatnya. Jadi dari besar ke nilai yang lebih kecil. Kemarin sudah saya sampaikan menggunakan grafik juga ya. Nanti kan coba tadi di penjelasan tadi sudah saya sampaikan, tinggal lihat kembali saja. Gitu. Ya, untuk penerapan metode ini harus dihitung dengan tarif penyusutan. Jadi yang pertama kita harus cari tahu dulu tarif penyusutannya itu berapa sebenarnya. Nah, tarif penyusutannya itu sederhananya itu adalah 2 kali dari metode garis lurus. Nah, untuk menentukan tarif penyusutan dapat dihitung dengan cara 2 kali 100% bagi dengan umur manfaatnya. Sambil contoh, misalnya umur manfaatnya 5 tahun, berarti tarif penyusutannya itu 2 kali 100% dibagi dengan 5. Ya, 100 bagi 5 dapat 20, 20% kalikan dengan 2 dapat 40%. Nah, inilah tarif penyusutannya. Gitu. Nah, kenapa dibilang 2 kali dari metode garis lurus? Karena ini ada duanya. Ya, ada metode saldo menurunnya itu 2 kali dari garis lurus. Garis lurus kan kalau rumus dasarnya itu 100% bagi umur estimasi saja. Gitu. Sama seperti yang tadi. Soal tadi. Nah, ini 20% dapat dari mana? Dapat dari 100% dibagi dengan umur estimasinya 5 tahun. Dapat 20%. Kalau metode saldo menurun berarti 2 kalinya, yaitu 2 kali 100% bagi 5 tahun. Dapat 40%. Nah, setelah dapat tarif ini itu tidak dikalikan dengan harga perolehan ya, tetapi dikalikan dengan nilai buku awal tahun. Ini. Nah, nilai buku awal tahun. Jadi nilai buku awal tahunnya berapa kalikan dengan tarifnya, bukan dikalikan dengan harga perolehan. Kecuali di tahun pertama ya. Kalau tahun pertama kan belum disusutkan, otomatis nilai buku awal tahunnya itu sama dengan nilai perolehannya. Gitu. Nah, kita langsung coba lanjut ke contoh soalnya ya. Oke, ini di kosong activity nanti aja kita ke menurun ganda dulu. Nah, ini ya 2 kali dari metode garis lurus. Nah, 40% kan di sini dapat 40%. Jadi untuk tahun pertama di harga perolehannya karena tidak ada nilai buku ya, tahun pertama baru penggunaan, berarti nilai bukunya itu sama dengan harga perolehannya, yaitu 13.000. 13.000 kalikan dengan tarifnya. Tadi kan 5 tahun ya. Sama dengan soal tadi kan, 2 kali 100% di soal 5 tahun umur estimasi ya, dapat 40%. Dapat 5.200. Nah, ini. Jadi tahun pertama akumulasinya 5.200, dapat nilai buku 7.800. Jurnal penyusutannya itu sama, beban penyusutan di debit, kreditnya akumulasi penyusutan kendaraan dengan nilai 5.200. Tahun kedua, nilai bukunya itu bukan 13.000 lagi, melainkan sisa 7.800. Kalikan dengan 40%, dapat 3.120.
akumulasi yang tadinya 5.200 tambah 3.120 dapat akumulasi di tahun kedua yaitu 8.320. Nilai bukunya 4.680. Didapat dari mana? Dapat dari harga perolehan 13.000 kurangi dengan akumulasi penyusutan. Tahun 2016 berarti 4.680 kalikan 40%. Dapat penyusutannya 1872, akumulasi bertambah menjadi 10.192. Nilai bukunya 13.000 kurangi dengan 192 dapat 2.808. Nah, tahun 2017 kalikan dengan nilai buku awalnya 2808 kalikan dengan 40%, dapat 1123. Akumulasi penyusutannya 11.315. Dapat nilai buku tinggal dikurangi aja dengan harga perolehan akumulasinya, dapat 1.685. Tahun 2018 nilai bukunya 1685. Nah, penyusutannya itu kalau di akhir umur estimasi tidak perlu dikalikan tarif lagi ya, langsung kita sesuaikan dengan nilai bukunya, nilai sisanya di akhir umur estimasi. Nah, disoalkan nilai sisanya itu sebesar 1000 ya. Berarti dari nilai buku 1685 kita mau sisakan nilai sisanya itu 1000. Berapa harus kita kurangi? Yaitu 685. Ya. Jadi tidak perlu kita kalikan dengan persentasenya. Kalau dikalikan dengan persentasenya nggak selesai jadinya. Ya. Jadi di akhir umur estimasi kita langsung sesuaikan dengan nilai sisanya. Kalau nilai sisanya sama dengan 0, nggak ada nilai sisa, berarti penyusutan di tahun 2018-nya yaitu sebesar nilai buku awal tahun di tahun 2018 atau nilai buku akhir tahun 2017. Itu. Nah, 685 disusutkan dapat akumulasi penyusutan 12.000, nilai sisanya 1.000. Gitu. Nah, jadi untuk penyusutannya itu tiap tahunnya berbeda ya. Kalau tadi garis lurus itu sama penyusutannya, kalau yang metode saldo menurun berbeda dari besar ke kecil. 5.200 tahun 2014, tahun 2015 jurnal yang sama tetapi nilainya berbeda yaitu 3120. Tahun 2016 1872, tahun 2017 sama jurnalnya, beban penyusutan kendaraan, kredit akumulasi penyusutan kendaraan, nilainya 1123. Tahun 2018 juga sama jurnalnya, angkanya berbeda yaitu semakin kecil lagi yaitu 685. Oke, selesai untuk metode saldo menurun. Ini kalau awal tahun. Bagaimana kalau beda bukan di awal tahun pada saat perolehannya? Nah, sama halnya dengan metode garis lurus, berarti di tahun pertama penggunaan itu perlu diproporsionalkan berdasarkan masa penggunaannya. Ini contohnya ya, misalnya sama seperti yang contoh garis lurus digunakan atau diperoleh di bulan April ya. April baru diperoleh. Berarti di tahun 2014 penggunaannya itu nggak 1 tahun penuh, tetapi hanya 9 bulan, terhitung dari 1 April sampai 31 Desember. Berarti setelah dapat penyusutan per tahunnya 5.200, kita proporsionalkan penggunaan berdasarkan sesuai dengan penggunaan kita, yaitu 9/12, hanya 9 bulan saja dari 1 tahun 12 bulan. Dapat beban penyusutan tahun 2014 3.900, akumulasinya 3.900. Nilai bukunya tinggal dihitung ya, harga perolehan 13.000 kurangi dengan 3.900, dapat 9.100 ya kalau nggak salah ya, 9.100. Tahun 2015, nah nilai bukunya bukan yang sesuai dengan yang tadi ya, bukan yang soal tadi ini ya, tetapi nilai bukunya berbeda, yaitu sisa 9.100 kalikan dengan 40%, dapat 3.640. Nilai buku akumulasinya 7.540. Nilai bukunya kurangi dengan 13.000. Nilai buku itu kita pakai kalikan untuk penyusutan, menghitung penyusutan tahun berikutnya di tahun 2016. Nah, dapat 5.460 nilai buku awal tahunnya kalikan dengan 40%, dapat 2.184. Akumulasi penyusutannya 9724. Kalikan 40% di tahun 2017 dapat 1310, akumulasi 11034.
kalikan lagi 40% untuk penyusutan tahun 2018, dapat nilai bukunya. Tadi nilai bukuan tahun 2017 1966, kalikan 40% dapat 786. Dapat akumulasi penyusutan tinggal ditambahkan saja 11821. Kurangi dengan harga perolehan dapat nilai buku awal akhir tahunnya. Nilai buku akhir tahun 2018 sama dengan nilai buku awal tahun 2019. Karena ini di akhir periode, nah yang tadi soal tadi sampai tahun 2018 ya. Ini karena sampai tahun 2018 baru berjalan 4 tahun 9 bulan. Berarti belum 5 tahun penuh ya. 5 tahun penuh kita lanjut ke tahun 2019, yaitu sebanyak 3 bulan. Karena ini akhir tahun umur estimasi, di akhir umur tahun, karena ini di tahun akhir umur estimasi, berarti tidak perlu kita kalikan dengan persentase tarifnya atas nilai buku awal tahunnya. Kita langsung sesuaikan dengan nilai buku, kita langsung sesuaikan dengan nilai sisa yang ditaksir oleh perusahaan, yaitu 1000. Nah, dapat nilai bukunya kan 1179. Nah, dari 1179 kita mau kurangkan berapa lagi agar dapat nilai sisa 1000, yaitu 179. Jadi disusutkan di tahun 2019 yaitu 179. Langsung kita sesuaikan dengan nilai buku nilai sisa di akhir umur estimasi oleh perusahaan. Nah, 179 dapat akumulasi penyusutan yang 11821 tambah 179 menjadi 12.000. Nilai bukunya atau nilai sisa, nilai buku di akhir tahun 2019 atau sama dengan nilai sisa yaitu sebesar 1000. Penyusutannya juga sama ya, berbeda-beda ya, sesuai dengan perhitungan kita yang di tabel atas ini. Jurnalnya tetap sama, cuma nilainya saja yang berbeda. Nah, untuk metode saldo menurun juga sudah kita bahas, sudah 2 metode kita bahas, yaitu garis lurus dan juga saldo menurun. Kita lanjut ke metode unit produksi. Berikutnya ada metode unit produksi. Nah, dalam metode ini taksiran masa manfaat dinyatakan dalam jumlah unit dari kapasitas produksi, bisa saja dalam bentuk dalam hitungan jam, dalam ukuran satuan jam maupun kilometer. Bisa saja per pieces juga ya, per unit juga ya. Nah, ini kapasitas produksi yang dihasilkan dalam suatu periode. Metode ini akan menghasilkan beban penyusutan berfluktuatif tergantung pada pemakaian yang sesungguhnya. Nah, ini juga sudah saya sampaikan di sebelumnya. Nah, yang pertama kita tahu dulu menentukan tarifnya dulu ya. Tetapi tarifnya itu beda dengan metode perhitungan yang saldo menurun. Nah, tarifnya itu didapat dari mana? Didapat dari harga perolehan kurangi dengan nilai sisa, kemudian dibagikan dengan umur manfaatnya. Nah, umur manfaatnya itu bukan dalam satuan atau bukan dalam hitungan tahunnya, tetapi dalam unit produksinya ya, kapasitas produksinya bisa aja dalam bentuk jam, dalam kilometer maupun dalam satuan unit gitu. Nah, setelah kita dapat tarif penyusutannya, baru kita kalikan dengan jumlah penggunaan atau jumlah realisasi atas unit tersebut atau atas aset tetap tersebut yang real gitu. Realisasi yang sesungguhnya ya, realisasinya itu berapa kalikan dengan tarifnya gitu. Nah, contoh soalnya. Nah, ini ada contoh soalnya sama seperti contoh soal yang tadi sebelumnya. Nah, tadi kan ada diinformasikan kapasitas produksinya, total unit yang dihasilkan dalam total kapasitas produksi kapasitas dari alat kendaraan atau truk angkutan itu yaitu selama atau sepanjang 100.000 miles atau anggap aja kilometer lah ya, kita biar nggak pusing. Nah, anggap aja 100.000 kilometer. Nah, jadi yang pertama kita tentukan tarifnya dulu. Nah, tarifnya itu didapat dari depreciable cost, yaitu harga perolehan dikurangi dengan nilai residu, yaitu 13.000 kurangi dengan 1.000, dapat 12.000. Bagikan dengan jumlah unit kapasitas unitnya, yaitu 100.000 km. Dapat cost per unitnya itu yaitu sebesar 0,12 euro per kilometer. Jadi setiap 1 kilometer diakui atau disusutkan angkutan tersebut sebanyak 0,12 euro.
gitu. Nah, kita ambil contoh, misalnya tahun 2014 aktivitas dari unit tersebut telah dilaksanakan atau telah digunakan selama 15.000 km. Nah, dari 15.000 km ini kalikan dengan unitnya, cost per unitnya yaitu 0,12. Dapat beban penyusutannya 1.800. Kumulasi penyusutan tahun pertama masih sama dengan beban penyusutannya yaitu 1.800. Dapat nilai buku 13.000 kurangi dengan 1.800 yaitu 11.200. Tahun 2015 misalnya, ini jurnalnya ya, ini jurnalnya sama, cuma nilainya aja yang berbeda, fluktuatif tergantung dari penggunanya. Pokoknya jurnal angkanya itu sesuai dengan beban penyusutannya, tiap tahunnya itu berapa yang kita catatkan. 2015, nah ini ada kenaikan nih, yang 15.000 naik menjadi 30.000 km. Kalikan dengan cost per unitnya, satuannya atau tarifnya 0,12. Dapat penyusutan tahun 2015 3.600. Sebelumnya sudah disusutkan, akumulasi tercatat 1.800, disusutkan lagi 3.600, bertambah menjadi 5.400 atas akumulasi penyusutannya. Nilai bukuan 13.000 kurangi dengan 5.400 dapat 7.600. 2016 20.000 km kalikan dengan 0,12, dapat penyusutan 2.400, akumulasinya 7.800. Dapat nilai bukunya 13.000 kurangi dengan 7.800 dapat 5.200. Tahun berikutnya 25.000 km kalikan dengan 0,12 dapat 3.000. Kumulasi 10.800, nilai buku 2.200. Tahun berikutnya penggunaannya 10.000 km, aktivitasnya kalikan dengan 0,12, dapat penyusutan di tahun terakhir 12.200, akumulasi penyusutannya 10.800 tambah 1.200 dapat 10.800 tambah 1.200 dapat 12.000. Yang tadi harga perolehan 13.000 kurangi dengan akumulasi 12.000 dapat nilai sisanya atau nilai bukunya di akhir tahun, di akhir umur estimasi tahun 2018, yaitu dapat sisa sebesar 1.000 euro. Nah, jurnalnya berubah-ubah ya sesuai dengan penggunaannya. Kita catat dalam tabel di atas ini. Oke, selesai untuk metode unit produksi. Ya. Nah, selain unit produksi, metode garis lurus dan juga metode saldo menurun, ada satu metode lagi ya yang kita sebut sebagai metode saldo jumlah angka tahun, metode jumlah angka tahun atau sum of years digit method. Metode jumlah angka tahun ini hampir sama dengan metode saldo menurun. Nah, ini sama pelaksanaannya, konteksnya sama, besar di awal, kecil di akhir, di mana beban penyusutan semakin menurun setiap tahunnya selama masa pemakaiannya. Nah, sama ya konsepnya ya, tetapi cara perhitungannya atau cara penentuan beban penyusutannya setiap tahun itu yang berbeda. Beban penyusutan dihitung dengan mengalikan harga perolehan dikurangi dengan estimasi nilai sisa dengan suatu pecahan atau angka tahun. Jadi beban penyusutannya itu didapat dari harga perolehan kurangi dengan nilai sisanya. Harga perolehan kurangi dengan nilai sisanya, kemudian kita bandingkan, kita kalikan dengan suatu pecahan yang kita sebut sebagai angka tahun. Angka pecahannya itu berupa apa? Yaitu dari sisa umur dibagi dengan total angka umur kalikan dengan suatu pecahannya itu maksudnya ini sisa umur per total angka umur ya. Penyusutannya didapat dari harga perolehan kurangi nilai sisa kalikan dengan jumlah angka tahunnya, yaitu sisa umur bagi total angka umur. Total angka umur itu dapat dari mana? Sisa umur ya tergantung ya tahun, disesuaikan saja. Misalnya 5 tahun pemakaiannya, berarti tahun pertama ya 5 per total angka umurnya. Tahun kedua berarti dari 5 sudah susutkan 1 tahun, sisa 4 tahun. Itu sisa umurnya maksudnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Seterusnya sampai di tahun ke-5.
Nah, tahun kelima berarti udah disusutkan 4 tahun, sisa 1 tahun. Itu maksudnya. Maksudnya ada yang dimaksud dengan sisa umur tadi. Nah, dibagi dengan total angka umur. Total angka umur itu maksudnya jumlah sisa umur dari awal periode penyusutan sampai dengan akhir periode penyusutan, akhir umur manfaatnya. Itu. Misal dari 5 tahun nih, 5 tahun kan tahun pertama sisa 5, tahun kedua sisa 4, tahun ketiga sisa 3, tahun keempat sisa 2, tahun terakhir tahun 5 sisa 1. Tapi total angka umurnya itu ada 15. Gitu. Kalau kita mau pakai cara rumus matematika ya, hitungnya seperti ini. N kali M plus 1 bagi 2. Maksudnya adalah 5, N-nya itu umur estimasinya. 5 kalikan dengan 5 plus 1 dibagi 2. 5 kali 5 plus 1 6. 6 bagi 2 dapat 3. 3 kali 5 dapat 15. Nah, itulah total angka umurnya. Jadi tahun pertama 5 per 15. Kalau sudah disusutkan tahun pertama, sisa 1 tahun sudah lewat, berarti sisa umurnya sisa 4 per 15. Nah, kurang lebih seperti itu maksudnya. Maksud dari sisa umur dan juga total angka umur. Kita langsung lanjut ke contoh soal saja. Bila perolehan aset pada awal tahun, sebuah mesin dibeli pada 10 Januari 2008. Harganya 160 juta, taksiran umur manfaatnya 5 tahun, nilai sisanya 10 juta. Hitunglah penyusutan setiap tahunnya. Kita hitung dulu total tahunnya. 5 kali 5 1 bagi 15. Jadi untuk tahun pertama, jadi untuk tahun pertama, tunggu bentar ya, insert. Jadi untuk tahun pertama, ya kita hitung beban penyusutannya. 5 per 15 kalikan dengan harga perolehan 160 juta dibagi dengan 5 per 15 kalikan dengan 160 juta dikurangi dengan nilai sisanya 10 juta. Dapat berapa? Tinggal kita hitung. Pakai kalkulator boleh, juga boleh. 50. Akumulasi penyusutannya 50 juta. Nilai bukunya 110 juta. Buat jurnalnya, beban penyusutan kendaraan, kreditnya akumulasi penyusutan kendaraan. Nilainya 50 juta. Tahun kedua, yaitu dari 5 sisa umur 5 tahun sudah disusutkan 1 tahun, berarti angka umurnya bukan 5 lagi, sisa umurnya bukan 5 lagi, tetapi sisa 4. Karena 5 tahun sudah susutkan 1 tahun, sisa 4 sisa umurnya. Jadi 4 per 15 kalikan 160 juta kurangi 10 juta, dapat 40 juta. Akumulasi yang 50 juta tambahkan 40 juta menjadi 90 juta. Nilai buku 160 kurangi dengan 90 juta, dapat 70 juta. Tahun ketiga, sisa umur 3 tahun ya, 3 per 15 kalikan 160 kurangi dengan 10 juta, dapat 30 juta. Akumulasi 120, nilai buku 40 juta. Nah, ini kebetulan sama ya, 30 berarti ini 20. Nah, 2 per 15 kalikan 160 juta bagi 10 kurangi 10 juta, dapat 20 juta. Akumulasi 140, dapat nilai bukunya 20 juta. Tahun terakhir 20 juta, ya ini sisa umurnya sisa 1 tahun. Ini tahun penyusutan terakhir, yaitu 1 per 15 kalikan dengan 160 juta kurangi dengan 10 juta, dapat 10 juta. Akumulasi yang 140 tambah 10 menjadi 150. Nilai buku 10 juta. 160 kurangi dengan 150. Oke, selesai untuk yang contoh yang pertama. Nilai bukunya sama ya, nilai sisanya di akhir umur estimasi, yaitu sisa nilai residu yaitu sebesar 10 juta. Itu. Nah, jurnalnya juga masing-masing beda. Tahun 2018 beban penyusutannya 50, rekeningnya sama tetapi nilainya saja yang berbeda terkait dengan penyesuaian atas penyusutannya. Kemudian tahun 2019 40, 2010 30, 2011 20, tahun terakhir
umur estimasinya 10 juta gitu. Ini kalau di awal tahun. Kalau bukan di awal tahun pemakaiannya atau penggunaannya, nah sama, ini juga perlu diproporsionalkan. Nah, proporsionalkannya itu berdasarkan sisa umurnya masing-masing. Ini langsung kita lanjut ke contoh. Bila perolehan aset bukan pada awal tahun, sebuah mesin dibeli pada 1 Oktober 2008 seharga 160 juta dengan taksiran umum manfaat 5 tahun estimasi 10 juta. Ini sama ya, cuma penggunaannya saja yang berbeda. Hitunglah penyusutan setiap tahun. Total tahun umurnya tetap sama, yaitu 5 kali 5 plus 1 kali 2. Kita lanjut ke sini. Nah, kita coba hitung dulu. Ini penyusutannya berarti tahun 2018, 5 per 15 kalikan dengan 150, yaitu 160 kurangi 10 juta. Nah, karena ini tidak 1 tahun penuh, terhitung dari bulan Oktober, November, Desember, 10, 11, 12, 3 bulan saja, berarti diproporsionalkan 3 per 12, dapat 12.500. Nilai buku 147.500. Kemudian tahun 2019. Nah, karena yang sisa umur 5 tahun belum disusutkan semua, baru disusutkan 3 bulan, otomatis yang 5 per 15 lanjut lagi di tahun berikutnya dengan proporsional bukan 3 per 12 atau 1 tahun penuh, melainkan 9 per 12 sisanya. Karena dari 12 bulan sudah disusutkan di tahun sebelumnya 3 bulan, berarti yang 5 per 15 di tahun 2009 yaitu sisanya, yaitu kita proporsionalkan 9 per 12, dapat 37.500. Karena ini baru 9 bulan, lanjut lagi ke sisa umur yang berikutnya, yaitu yang 4 tahun. Nah, agar genap 1 tahun berarti sisanya kita proporsionalkan 3 bulan, 3 per 12, dapat 10 juta. Jadi total penyusutan di tahun 2019 sama dengan 47.500. Didapat dari 37.500 ditambahkan dengan 10 juta. 47.500. Akumulasi penyusutannya bertambah menjadi 60 juta. 12.500 ditambahkan dengan 47.500. Nilai bukunya bertambah menjadi 100 juta. Kemudian tahun 2010. Nah, sama, yang 4 per 15 kita sisanya kita lanjut ke tahun 2010, yaitu 9 per 12. Kemudian karena belum 1 tahun penuh, kita lanjut ke sisa umur yang baru yang berikutnya, yaitu 3 per 15 dengan proporsional 3 per 12 agar genap 1 tahun penuh, yaitu 12 bulan. Dapat jumlah penyusutannya 37.500. Nah, ini pasti berkurangnya 10 juta ya. Akumulasi menjadi 97.500. Nilai buku dapat 62.500. Dan 2011 juga sama ya. Yang 3 per 15 kita selesaikan, 9 per 12 sisa lanjut ke 2 per 15 dengan proporsional 3 bulan. Total penyusutan 27.500. Dapat akumulasi 125 juta. Nilai bukunya berarti 35 juta. Dapat dari 160 kurang dengan 125 juta. Kemudian tahun 2012. Nah, tahun 2012 yang 2 per 15 selesaikan, 9 per 12 sisanya lanjut ke 1 per 15, yaitu proporsional 3 bulan. Dapat 17.500. Masukin ke kolom penyusutannya. Akumulasi yang 125 bertambah 17.500 menjadi 142.500. Nilai bukunya 160 kemudian 142.500. Dapat 17.500. Tahun terakhir. Nah, tahun terakhir berarti sisa 1 doang ya. Yang 2 kan udah selesai. Yang tersisa 1 per 15 dengan dengan proporsional sisa penyusutannya dengan 1 per 15 dari 1 tahun sisa 9 bulan. Berarti 1 per 15 kalikan dengan 160 kali 10 juta, proporsionalkan 9 per 12.
karena 3 bulannya itu sudah disusutkan di tahun sebelumnya. Sisanya 9 bulan kita susutkan di tahun 2013. Dapat 7.500.000. Kumulasi penyusutan 150 juta. 142.500 tambah 7.500. Nilai bukunya 160 kurangi dengan 150, dapat 10 juta. Nah, oke, selesai untuk metode jumlah angka tahun. Jadi penyusutannya juga berbeda-beda ya, dari besar ke kecil. Besar di awal periode, akhir di akhir umur, kecil di akhir umur estimasi. Oke, berarti selesai untuk 4 metode penyusutannya yang kita pelajari ya. Metode garis lurus, metode saldo menurun, jumlah angka tahun, dan juga metode satuan unit produksi. Oke, sebagai perbandingan dari ketiga metode yang sudah kita bahas, itu ada straight line, unit produksi, dan juga saldo menurun. Ya, ini perbandingannya. Cuma ada satu lagi ya, yaitu jumlah angka tahun. Nah, jumlah angka tahun bentuk konsepnya itu sama seperti metode saldo menurun. Jadi kita diwakilkan JAT ini tidak ada di buku kisah, yang dia wakilkan saja dengan saldo menurun karena konsepnya sama dengan saldo menurun. Cuma hanya saja perhitungannya itu yang berbeda. Tapi konsep dasarnya, konsep pelaksananya sama, yaitu besar di awal, kecil di akhir umur estimasi. Kalau unit produksi fluktuatif. Nah, semuanya itu tergantung dari realisasinya. Jadi penggunaan yang sebenarnya. Kalau dia menggunakannya banyak, besar, otomatis penyusutannya juga besar. Tapi kalau dia gunakannya sedikit, lebih sedikit, ya penyusutannya juga lebih kecil. Gitu. Kalau straight line method atau metode garis lurus, jumlah penyusutannya itu sama tiap tahunnya, yaitu 2.400 sesuai dengan contoh yang di sebelumnya. Gitu. Nah, secara grafik dapat kita lihat seperti ini. Yang ini, yang atas ke bawah ini metode saldo menurun dan juga jumlah angka tahun. Besar di awal, kecil di akhir. Kalau metode yang merah ini, metode garis lurus dari tahun pertama sampai akhir umur estimasi, nilainya tetap sama. Jumlah penyusutannya itu dialokasikan dengan nilai yang sama, dengan nilai rata-rata yang sama. Kalau unit produksi ini fluktuatif, tergantung dari pemakaiannya. Semua metode sama ya, perlakuannya itu berbeda, tetapi hasil akhirnya tetap sama. Di akhir tahun kelima, total penyusutan tetap sama, yaitu 12.000, dan nilai bukunya atau nilai sisanya itu tetap sama, yaitu sisa 1.000 euro. Gitu. Tetapi caranya saja yang berbeda, tetapi tujuan akhirnya tetap sama. Ya. Nah, semuanya itu secara sistematis juga, karena ada perhitungannya. Nah, terkait dengan depresiasi. Nah, depresiasi dan juga pajak penghasilan. Nah, secara pajak itu sebenarnya tidak menyarankan atau tidak mengiyakan atau mengizinkan suatu perusahaan menggunakan metode yang sama dalam pelaporan pajaknya dan juga pelaporan keuangannya. Jadi biasanya dibedakan, kalau pelaporan pajaknya menggunakan metode saldo menurun, kalau pelaporan keuangannya menggunakan financial statement, metode garis lurus, ya dia menggunakan metode saldo menurun untuk pelaporan pajaknya, gitu. Nah, secara pelaporan pajak, aturan pajak tidak mengizinkan atau tidak mengiyakan perusahaan menggunakan metode penyusutan yang sama dalam pelaporan pajak dan juga pelaporan keuangannya. Pelaporan keuangannya. Nah, biasanya perusahaan menggunakan metode garis lurus untuk laporan keuangannya, untuk memaksimalkan laba, karena nilai beban penyusutannya itu sama, stabil. Jadi laba yang dihasilkan juga cenderung stabil. Sedangkan untuk pelaporan pajak biasanya perusahaan menggunakan metode saldo menurun. Kenapa? Karena dengan menggunakan metode saldo menurun, otomatis di awal periode penggunaan beban penyusutan akan besar, sehingga mengurangi beban pajak bagi perusahaan. Nah, kurang lebih seperti itu maksud dan tujuan penggunaan metode penyusutannya.
Nah, secara pajak cuma diakui dua metode ini saja ya, yaitu metode garis lurus dan juga metode saldo menurun. Nah, bagaimana kalau ada penyesuaian atas perubahan informasi terkait dengan aset yang disusutkan? Gitu. Misalnya ada perubahan umur estimasi atau perubahan nilai sisa ya atas kebijakan perusahaan. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Bagaimana proses pencatatannya? Kita langsung lanjut saja ke contoh soal. Misalnya perusahaan membeli satu peralatan senilai 510.000 euro yang dimana diestimasikan dapat digunakan atau mempunyai umur manfaat selama 10 tahun dengan nilai sisa 10.000 pada akhir umur estimasi. Penyusutan telah tercatat selama 7 tahun menggunakan metode garis lurus. Berarti sudah 7 tahun tercatat ya. Nah, berapa sih nilai penyusutan tiap tahunnya kalau kita pakai metode garis lurus sesuai dengan yang ada di soal? Berarti 510.000 kurangi dengan 10.000 dibagi dengan 10 tahun. Berarti tiap tahunnya itu kita susutkan 550.000 per tahunnya. Sudah kita susutkan sampai tahun ke-7. Berarti total penyusutan sudah ada 350.000 akumulasi penyusutannya. Di tahun 2017 yaitu tahun ke-8 ditentukan kembali atau dikoreksi kembali oleh perusahaan di mana total estimasi umur manfaatnya itu seharusnya 15 tahun bukan 10 tahun dengan nilai sisa bukan 10.000 melainkan 5.000. Nah, ternyata sampai di tahun ke-8 diestimasikan kembali oleh perusahaan yang sebenarnya ternyata peralatan tersebut mempunyai nilai manfaat bukan 10 tahun tetapi bisa sampai 15 tahun dan nilai sisanya itu 5.000 bukan 10.000 lagi pada saat itu. Nah, bagaimana kita melakukan penyesuaian atas perubahan umur manfaat dan juga nilai sisa tersebut? Nah, perubahan atas nilai manfaat dan umur manfaat dan juga nilai sisa itu tidak perlu kita melakukan jurnal koreksi pada jurnal-jurnal yang sudah kita buat dari 7 tahun sebelumnya ya. Kita hanya perlu melakukan koreksi kembali, perhitungan kembali di tahun bersangkutan, yaitu di tahun 2017, tahun ke-8 itu. Oke. Jadi pertanyaan pertama, apa jurnal yang dibuat untuk mengkoreksi perubahan tersebut terkait dengan perubahan umur estimasi dan juga nilai residualnya? Jawabannya itu tidak perlu dilakukan jurnal koreksi ya. Tidak perlu dilakukan jurnal koreksi atas perubahan itu. Yang perlu kita koreksi itu sebenarnya penyusutannya, tetapi tidak dikoreksi dari 7 tahun sebelumnya, melainkan kita sesuaikan di tahun 2017 yaitu tahun ke-8. Kita sesuaikan kembali saja itu. Jadi tidak perlu dilakukan jurnal koreksinya atas perubahan umur manfaat dan juga nilai sisanya. Yang perlu kita sesuaikan, yang perlu kita ganti itu adalah jurnal penyusutannya di tahun 2017. Nah, bagaimana perhitungannya? Ini perhitungannya, di mana dia perolehan atas peralatan tersebut 510.000, nilai sisanya 10.000, dapat depreciable cost-nya ya 500.000 bagi dengan 10 tahun. Ini yang tadi kita hitung ya, dapat tiap tahunnya 50.000. Sudah berjalan 7 tahun, total penyusutan kita, akumulasi penyusutan kita 350.000. Sampai dengan tahun 2016, tahun ke-7 sudah tercatat peralatan kita itu 510.000, akumulasinya 350.000. Nilai bukunya tercatat 160.000. Sampai di situ ya, sampai di awal tahun ke-8. Nah, 160.000. Nah, tadi sudah ada nilai sisa yang baru ya. Kita kurangi dengan nilai sisa yang baru yaitu 5.000. Dapat 155.000. Nah, ini depreciable cost-nya ya. Ini untuk menghitung penyusutan yang terbaru ini. Penyesuaian atas penyusutan berdasarkan terkait dengan nilai sisa yang berubah dan juga umur manfaat yang berubah.
Nah, umur manfaatnya tadi 10 tahun sudah susutkan 7 tahun, harusnya sisa 3 tahun ya. Tetapi kita hitung kembali, bukan 10 tahun, tetapi 15 tahun. Dari 15 tahun sudah kita susutkan 7 tahun, berarti tersisa 8 tahun. Nanti di sini bukan bagi 3 tahun lagi ya, tetapi dibagi dengan sisa umur manfaat yang baru, yaitu 8 tahun. Didapat dari 15 tahun kurangi dengan total penyusutan kita sebelumnya ada 7 tahun. Dapat 8 tahun. Jadi 155.000 dibagi dengan 8 tahun. Dapat penyusutan tiap tahunnya per tahun 2017 atau tahun ke-8 yaitu 19.375. Nah, ini jurnal penyesuaiannya. Jadi jurnal penyesuaiannya itu bukan 50.000 lagi, tetapi di tahun 2017 ganti berubah menjadi 19.375. Nah, ini dimaksud dengan, nah kurang lebih seperti inilah yang dimaksud dengan konsep dari perubahan atas informasi terkait dengan aset yang disusutkan. Ya, misalnya ada perubahan umur estimasi maupun nilai residualnya. Ya, tidak perlu dilakukan jurnal koreksi. Kita hanya perlu menyesuaikan kembali terkait dengan penyusutan yang akan kita hitung di tahun berjalan. Ya, sesuai dengan kondisi yang ada.